Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Syukur alhamdulillah pada di video kali ini kita akan mewawancarai ngobrol sama salah satu santri Rumah Quran Nurul Huda. Mohon maaf nih kameranya jelek ya, gambarnya. Nanti kalau ada rezeki beli yang agak bagus. Iya, Yang kita ngobrol sama salah satu wakil santri ya. Rumah Quran Nurul Huda yang dikelola oleh saya juga ya. Tapi salah satu pengurus di sini. Di sini kita sudah dengan Manap ya. Dengan Adik Manap lah. Nama lengkap siapa Manap? Nama lengkap Abdul Manaf. Abdul Manap. Dipakai pecinya biar kelihatan ganteng. Insyaallah ya Abdul Manap nih. Ini Abdul Manap salah satu santri Rumah Quran Nurul Huda. Dari mana asalnya? Asal dari Cianjur. Cianjur. Nah ini orang Cianjur ya, orang Sunda ya. Warga Cianjur nih muridnya nih. Oke, Manap santri di sini sudah berapa lama nih di Rumah Quran sini? Alhamdulillah di sini sudah hampir 2 tahun kan. Juli ini 2 tahun sini. 2 tahun. Nah, rencana sampai kapan nanti sini? Insya Allah di sini ada program yang 30 juz itu dikirim ke Pekalongan. 30 juz dikirim ke Pekalongan. Sekarang udah sampai juz berapa? Alhamdulillah selesai 30 juz toran, hanya tinggal mengulang-ulang. Lalu setelah itu lanjut ke Pekalongan ya. Masya Allah. Planningnya berarti kira-kira bulan Juli nih ke Pekalongan. Ya, Insya Allah Juli tahun ini ke Pekalongan. Nah, Pekalongan tuh maksudnya setara dengan kuliah atau gimana di sana? Apa cuma di sana itu kita lebih fokus murajaah dan lebih fokus menghafal hadis dan juga belajar bahasa Arab. Kemungkinan di sana 2 tahun insya Allah hafal hadis arba'in dan 30 juz mungkin. Selanjutnya akan dikirim 1 tahun. Dikirim tahun nggak ngapain? Mengajar apa gimana? Jadi mungkin kemungkinan jadi musyrif atau mengajar di sana. Insya Allah. Ntar lu ngomongin jangan cepet-cepet. Nangkep bisa. Masya Allah, santai ya. Santai ya, Manap ya, Masya Allah. Ini santrinya ganteng banget. Nah, santri Rumah Quran. Gini Nap, Manap dulu ke sini pas kelas berapa dari Cianjur? Pas kelas 1 SMA. Oh berarti sekarang kelas 3 itu ya? Sama dengan kelas 3 ya? Sekarang baru kelas 2. Kelas 2. Juli kelas 2. Berarti harusnya setahun lagi dong. Harus setahun lagi. Tahun lagi kan? Berarti bukan tahun ini berarti. Berarti. Ya, ini apa namanya? Kan santri nih. Kita tes ya. Tes ngaji. Santri kan hafalnya sampai udah berapa 30 juz ya? Coba ngaji ya. Coba pemirsa kita dengarkan calon ustadz yang ganteng ini Manap mau membacakan ayat suci Al-Quran. Nggak usah panjang-panjang ya, yang penting ya terserah ya. Coba silakan Manap. Baca. Iya. Al-Baqarah ya, Ya terserah, yang penting ngaji, namanya santri kan harus nggak percaya orang mau katanya bukan santri nih nggak ngaji gitu. Coba silakan. Yang penting apa ya? Ya terserah yang berapa ayat gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
Dzalika adna alla ta'ulu. Lanjut. Sudah ya. Sadaqallah. Lanjut. Masya Allah ya, merdu sekali ya. Bisa. Lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau dilanjutkan ntar Bisa kelamaan. 2 jam. Tadi surat apa Nap? Surat An-Nisa Ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3. Masya Allah ya. Santai ya Nap ya. Kita kan ngobrol-ngobrol nih. Jadi tujuan kita tuh bikin konten tuh juga untuk dakwah ya. Jadi dakwah kan nggak harus offline ya, online juga sekarang kan udah musim. Jadi dengan konten ini mudah-mudahan ya ada orang yang tertarik buat mondok. Amin. Nah, terus antum juga kan menyiarkan agama Islam kan. Antum kan salah satu dakwah. Tugasnya menyiarkan. Biar juga saya juga kebagian pahalanya karena bikin konten ini. Gini apa namanya? Kenapa mana pengen mondok? Kenapa mondok? Maksudnya gini kan rata-rata kalau mondok kan pasti kan nyuci sendiri ya, kemana-mana nggak bebas, harus menghafal gitu kan. Mana berapa tahun umurnya? Sekarang alhamdulillah udah 17 tahun. 17 tahun itu kan biasanya masa-masa remaja tuh masih senang main keluaran ya. Zaman saya dulu ya jangan ditiru ya. Yang saya dulu nonton dangdut, layar tancap di zaman-zaman dulu. Masya Allah sekarang apa ya dengan santri ini luar biasa ya, maksudnya santri itu hebat lah menghaji gitu. Kenapa mana tuh pengen mondok gitu? Awalnya apa emang udah pernah mondok dulu? Dulu belum pernah mondok sih. Awalnya itu rencananya mau SMP mondok. Ya pas SMP jadi pengen mondok. Berarti SMP baru mondok di sini? Enggak, awalnya rencananya mau mondok SMP. Tapi qadarullah SMP sampai kelas 3 gitu kan ya? Akhirnya lulus gitu lulus. Akhirnya tadinya mau mondok. Tadi mau mondok SMP-nya. Tapi qadarullah akhirnya disuruh sekolah di MTS SMP-nya. MTS. Berarti mana perusahaan MTS? Iya MTS. Itu alhamdulillah udah hafal juz 30 di MTS itu. Masya Allah ya. Terus pas lulus SMP di MTS itu pengen nambah hafalan gitu. Terus kebetulan alhamdulillah orang tua juga nyuruh gitu ke pondok. Nyuruh ke pondok. Jadi orang tua support ya. Tapi kan ada orang yang orang tuanya pengen maksa ke pondok, anaknya nggak mau kan? Banyak gitu. Banyak kan. Jadi kan semua orang tuh pasti pengen anaknya tuh baik lah gitu. Apalagi yang orang tuanya mengutamakan agama ya. Kan ada orang tua yang nggak usah mondok, penting anak sholat gitu. Ada kan ya. Ada yang orang tua yang memang anakku harus mondok nih, harus punya ilmu, ada gitu. Tapi kadang-kadang anaknya nggak mau. Dan itu luar biasa sekali menurut saya mana biar kelihatan gantengnya. Nah gitu. Masya Allah. Apa ya gini, sebagai santri Rumah Quranul Huda, ada gak hal yang misalkan aku nih saya kok malas belajar, apa gimana gak itu? Pasti kan susah. Kalau ngehafal mungkin mudah ya, tapi menjaga hafalan itu susah ya. Ngafalnya insya Allah mudah, alhamdulillah. Tapi yang susah itu menjaganya. Menjaga hafalan ya, Masya Allah. Itu gimana menjaga hafalan tuh? Trik-triknya kan saya, Masya Allah, saya udah tua tapi belum punya hafalan. Kalah sama anak-anak muda yang Masya Allah. Hafalan cuma surat pendek. Kita gimana menjaga hafalan di mana? Menjaga hafalan dengan cara diamalkan ketika sholat. Jadi setiap sholat qobliyah ba'diyah itu membaca 1 rakaat 1 halaman, rakaat keduanya 1 halaman. 1 halaman. Berarti lama dong. Ya jadi agak lama ya. Kalau sendiri tuh ya? Bukan berjamaah ya? Kalau jamaah. Masya Allah gitu. Kadang tahajud juga sebagai sarana untuk memperkuat hafalan. Nah cita-cita nih Nat, pasti kan pengen jadi ustadz ya kalau orang Minang mah ya. Selain jadi ustadz ada nggak cita-cita lain, misalkan jadi dokter ya, terus jadi polisi, tentara, atau kerja di kantor mungkin, atau jadi pengusaha, ada nggak cita-cita selain itu, selain jadi ustadz? Atau emang fokus gua nih jadi ustadz aja gitu? Kalau target sih pesan dari almarhum ya. Almarhum bapak? Uyut. Oh bukan bapak. Uyut bapak. Uyut itu kakek ya? Orang tua nenek. Oh berarti Uyut ada 4 keturunan ya? Uyut, kakek, nenek, bapak, 4 turunan ya? Iya, sebelum meninggal tuh beliau wasiat. Kemana itu harus ada yang menjadi penggantinya. Masya Allah. Dia itu menjadi dia terpotong. Uyut itu ulama? Itu orang tua kakek. Nggak, maksudnya itu seorang ustadz atau kiai gitu? Oh, dulu sih disebut kiai sih di kampung.
Oh gitu. Sekarang Tapi dia tokoh agama gitu ya. Oh masya Allah. tapi udah almarhum, belum ada yang mengganti gitu. Jadi Manap ingin menggantikan Uyut ya. Dia malah kan sudah menggantikan kan. Masya Allah, semoga cita-cita Manap terkabulan. Mungkin sekarang Manap ada di podcast saya yang buram ini, nanti maka masuk TV atau apa nggak tahu ya. Sekarang maksudnya pamerannya buram dulu nih, kameranya jelek. Nanti ada rezeki kita ganti. Amin. Gini terus kita nggak usah lama-lama ya. Ngaji udah, terus dari mana berasal udah, terus cita-cita jadi bisa ya. Insya Allah jadi. Nanti ke gimana pesan-pesan buat anak muda nih, buat generasi muda nih kan ya, mohon maaf ya kan banyak sekarang kalau yang bahasanya nakal lah gitu ya, ada ya walaupun nggak semua nakal ya, ada yang tawuran, terus ada yang narkoba, pokoknya kenakalan remaja itu rata-rata umur, bahkan geng motor ya. Pesan-pesannya gimana tuh? Ada nggak pesan-pesan dari mana buat anak-anak muda nih biar jangan badung gitu, pesan-pesannya apa nih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan yang pertama sih jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat, siap-siap masa depannya itu hancur. Selanjutnya untuk anak-anak muda yang lelaki harus bisa menjauhi seorang wanita untuk saat ini sementara. Karena jadi kabur ada wanita itu. jadi kalau seorang santri dia melihat sedikit aurat wanita, itu kemungkinan hafalannya akan hilang. Itu kan santri, maksudnya kalau orang umum gimana? Nah, orang umum juga harus menjauhi yang namanya pacaran. Tapi nggak hilang dong hafalannya orang umum, kan dia nggak ngapalin. Nggak hilang Mang, tapi pacaran tuh suatu hal yang besar dosanya itu. Jadi intinya menurut Manap itu buat anak-anak muda jangan meninggalkan sholat ya, biar terus menjaga pandangan ya. Ya pandangan soal itu. Biar nggak badung gitu. Insya Allah, terima kasih Manap atas waktunya, luar biasa sekali walaupun sebentar. Semoga Manap bisa tercapai cita-citanya menjadi seorang ustadz besar nanti. Amin. Berguna bagi agama, bangsa, negara, orang tua. Amin. Dan terima kasih telah hadir di podcast saya walaupun kameranya buram. Masya Allah Manap, nanti kita undang ya salah satu ustadz dan santri lain ya, kita undang juga, kita ngobrol sambil dakwah gitu. Intinya yang ada di video ini kalau memang baik silahkan diambil, dan kalau memang ini ada kesalahan kita sebagai manusia ya Nat. Terima kasih Manap telah sudi menyempatkan waktunya mengisi waktu di sini, dan saya ucapkan terima kasih. Dan pesan-pesan saya sih jaga sholat 5 waktu buat kita yang umat Islam. Jangan lupa kita berdoa, tahajud dan sholat duha. Sisipkanlah cita-cita kita di sholat tahajud dan sholat duha. Insya Allah esok akan lebih baik dari hari sekarang. Sekian dulu podcast saya bersama salah satu santri Manap, Abdul Manap yang ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.